Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik merupakan persyaratan sebelum kita melakukan uji regresi linear berganda. Uji asumsi klasik ada 4 ya. Yang pertama, uji normalitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Yang kedua, multikolinialitas, bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Yang ketiga, heterokedastisitas, bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Yang keempat, autokorelasi, bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Ini khusus yang nomor 4 ini berlaku untuk data time series atau data runtun waktu. Sementara dalam contoh ini adalah data dalam bentuk skala Likert, jadi sebenarnya tidak wajib memakai poin yang keempat ya. Baik, untuk mempersingkat kita mulai. Jadi kita siapkan data yang sudah kita tabulasi. Ini data yang sudah kita tabulasi terdiri dari 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Jadi semuanya adalah 100 responden ya. Kemudian ini adalah lembaran dari SPSS, lembaran kosong ya. Yang perlu diingat adalah di bawah ini ada 2 tombol. Yang pertama variable view, yang kedua data view. Variable view adalah untuk memberi nama ya, dari kolom-kolom yang akan kita uji ya. Kemudian data view adalah untuk ya, menginput data. Kita mulai dari variable view, jadi memberi judul kolom sesuai dengan dibutuhkan. Kita mempunyai variabel ya, x1 nya ada 3, kita tulis di sini x1, x2, x3, y jadi yang ini cukup dibiarkan saja. Nah, kemudian kita pindah ke data view. Jadi terlihat kolom yang kita buat tadi sama dengan yang Excel-nya. Sekarang tinggal kita copy. Yang di copy hanya nilainya saja ya. Jadi mulai dari baris kedua kita sorot ke bawah ya, 100 responden sudah kita copy dan kita tempatkan ke data Excel yang sudah kita siapkan tadi ya. Kita klik kanan di sini, paste ya. Nah ini dia. Jadi kita cek untuk memastikan apakah data sudah masuk sebelumnya atau enggak ya. Oh ini kita paste bukan di ini yang pertama tadi. Jadi kita undo aja lagi. Kita klik di sini di baris pertama ya. Nah, kita paste. Kita cek ke bawah betul enggak 100. Nah, betul, sudah benar ya. Artinya ini data sudah siap kita olah ya. Ini data sudah siap kita olah. Diperhatikan baik-baik untuk mengolahnya. Kita mulai dari analyze, dan pilih regression, pilih linear, diklik di sini. Muncul kotak dialog linear regression. Jadi Anda sorot x1 sampai x3, masukkan ke variabel independen ya. Ini y, masukkan ke variabel dependen. Kemudian Anda pilih statistik. Ini harus dicentang estimate, model fit, description, collinearity, dan Durbin-Watson. Ini sebenarnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian continue. Dan Anda pilih plot. Nah, plot ini untuk
uji tadi sebetulnya aslinya seperti ini, belum masuk ya karena ini sudah pernah mengolah data juga. Jadi kita masukkan S receipt ke Y dan Z pred ke X. Jangan lupa ininya dicentang ya, di normal probability plot ya. Kemudian dari sini kita pilih continue. Ini sudah masuk semua, kita pastikan, kita pilih OK. Kita tunggu hasilnya. Ini hasilnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Ini deskripsi statistik, kemudian ada modal summary ini untuk Darwin Watson, ANOVA untuk uji F, uji simultan, koefisien untuk uji T dan uji collinearity. Kemudian itu yang datang kita butuhkan. Ini diagram atau chart ya, p-plot ya untuk uji asumsi klasik. Ini juga scatter plot ya. Ini adalah data yang kita butuhkan ya. Sekarang tinggal kita interpretasikan ya. Dari sini kita interpretasikan. Di sini sudah disediakan PowerPoint-nya untuk memudahkan Anda melihatnya. Sudah saya pindahkan. Nah, ini menginterpretasikan hasil SPSS. Jadi khusus untuk asumsi klasik. Jadi yang pertama deskriptif statistik. Jadi kita mendeskripsikan data yang kita olah. Data yang kita olah ini terdiri dari 100 responden. Kemudian Y-nya rata-rata 4,1300 dengan standar deviasi 0,92829 ya, dan seterusnya. Ini Anda deskripsikan, itu kalau dalam riset Anda buatkan penjelasan satu-satu. Kemudian yang berikut uji asumsi klasik. Ini yang akan kita uji. Dia ada 4 tadi. Pertama, uji normalitas. Jadi untuk ya melihat ya apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Ini caranya gampang sekali. Kita lihat aja nih garis ini, sepanjang titik-titiknya mengikuti garis, berarti datanya dikatakan normal. Ya. Tapi kalau menyebar ke sini itu berarti tidak normal. Jadi dengan demikian data kita ini sudah memenuhi uji normalitas karena garis atau titik-titiknya itu mengikuti garis yang melintang dari kiri bawah ke kanan atas, maka dikatakan normal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, uji asumsi klasik. Yang kedua, multikolonialitas ya. Jadi ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan interkorelasi ya, yang hubungan yang kuat antara variabel independen. Jadi kita lihat aturannya adalah berdasarkan collinearity ya, statistik. Kita lihat nilai toleran dan nilai varian ya. Jadi aturan mainnya adalah jika nilai toleran lebih besar dari 0,10 artinya tidak terjadi multikolonialitas. Jadi artinya data valid. Atau jika nilai varian ya, lebih kecil dari 10 artinya tidak terjadi multikolonialitas atau dikatakan valid ya. Ini gampang sekali, kita lihat aja nilai toleran. Nilai toleransi di sini semuanya lebih besar dari 0,10. Ini kita baca 0,356 ya. Ini kita baca 0,565. Ini kita baca 0,383. Ini juga demikian. Variannya syaratnya kecil dari 10. Nah, ini ketiga-tiganya kecil dari 10. Ini 2,806 ya. Jadi artinya semua data kita memenuhi syarat multikolonialitas atau dikatakan valid.
Ini adalah tabel dari kesimpulan tadi di atas. Nah, inilah yang harus Anda deskripsikan ya berdasarkan nilai toleran. X1 nilainya 0,356, artinya besar dari 0,10, artinya kesimpulannya X1 dari tolerannya valid. Nah, ini Anda buatkan penjelasan satu-satu. Kemudian uji heterokedastisitas ini dilihat dari diagram scatter plot. Jadi melihatnya adalah sepanjang titik-titik ini menyebar ya, merata, itu dikatakan valid. Ya, ini boleh dikatakan merata ya, walaupun tidak merata betul, tapi ini sudah memenuhi syarat. Dia tidak melebar, juga tidak menyempit atau tidak bergelombang ya. Jadi artinya secara heteroskedastisitas sudah memenuhi syarat. Kemudian untuk Darwin-Watson itu hanya berlaku untuk data time series ya. Jadi sebetulnya untuk data cross section tidak memerlukan uji yang keempat ini. Namun demikian ya nggak apa-apa, kita lihat ya. Jadi syaratnya adalah jika nilai DU berada di antara nilai tabel DU dan 4 dikurang DU. Jadi untuk mudah dipahami kita langsung lihat tabel ini saja. Ini adalah Anda harus sediakan tabel Darwin-Watson. Jadi tabel Darwin-Watson dapat Anda download di Google atau di di buku-buku statistik yang alfanya 5% ya. Jadi kita lihat tabel Darwin-Watson alfa 5%, K-nya sama dengan 3 ya. Ini adalah K ini jumlah variabel independen. Jadi kita variabel independennya 3, maka kita pilih yang baris kolom ketiga ya. Kalau variabelnya 4 berarti kita pilih K4, K5 juga demikian ya. Kemudian yang ketiga kita lihat N, jumlah sampel atau jumlah responden. Nah, dalam contoh kasus ini respondennya 100. Jadi kita lihat urutan N-nya. Ini tidak saya urutkan dari 1 ya. Jadi untuk melihat tampilannya biar jelas, kita mulai dari nomor ini 100. Nah, kita lihat di K3 yang DL-nya ya. Nah, di sini 1,736 ya. Inilah tabel Darwin-Watson. Nah, dia bagaimana cara membacanya? Kita lihat di sini. Ini tadi 1,7364. Ini kita boleh dari tabel ya. Jadi sementara kita ambil data dari SPSS. Dari SPSS kita memperoleh data 1,474 ya. Jadi kita tempatkan di sini. Ini tabel Darwin-Watson. Kemudian ininya kita ambil dari 4 dikurang 1,7364. Jadi kita peroleh 2,2636. Jadi artinya hasil dari DW ini adalah diantara ya tabel DW dan tabel DW 4 dikurang tabel DW ya. Jadi dengan demikian menurut Darwin-Watson bahwa data kita ini sudah berdistribusi dengan normal. Jadi ini Anda deskripsikan dalam riset. Ya, demikianlah penjelasan dari analisa asumsi klasik ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mudah dipahami. Jangan lupa di like dan subscribe. Demikian.